Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan di video kali ini aku membuat 3 rasa dari lapis Surabaya. Dan nantinya ini mau aku dekor dan aku hias dengan menggunakan bunga dari buttercream. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku buat buttercreamnya dan juga ngedekornya, langsung aja simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, yang pertama kita buat buttercreamnya dulu. Di sini aku pakai 160 gram putih telur, kemudian 300 gram gula pasir. Lalu putih telurnya kita tuang ke dalam bowl yang stainless atau anti panas, kemudian tuang juga gula pasirnya. Tambahkan sejumput garam. Nah, di sini aku punya air panas yang sebelumnya udah aku didihkan. Kemudian ini api kompornya aku pakai yang paling kecil. Lalu letakkan bowl atau mangkok yang berisi putih telur dan juga gula pasir ke atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kocok dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Kita kocok perlahan aja hingga putih telurnya ini menghangat ataupun agak kepanas. Nah, setelah putih telurnya ini udah kita kocok mengembang, putih dan juga soft peak seperti ini. Kemudian ini kita angkat dari air hangat, lalu kita letakkan di atas meja kerja. Lalu kemudian putih telurnya ini kita kocok kembali dengan speed 1 atau 2 hingga uap panasnya hilang. Nah, kalau putih telurnya ini sudah tidak panas lagi, kemudian matikan mixer. Lalu masukkan 500 gram mentega putih atau shortening. Tapi kalau kalian tidak mau pakai mentega putih, bisa ganti dengan menggunakan butter ataupun margarin. Nah, ini aku masukin sekaligus ke dalam bowl yang berisi putih telur. Lalu ini kita kocok kembali hingga mengembang ringan dan juga lembut. Tandanya pada saat kita makan buttercreamnya ini sudah lumer di dalam mulut dan tidak mengendal di langit-langit mulut. Untuk aromanya di sini aku tambahkan 1 sendok teh rum. Kalian bisa ganti rumnya ini dengan vanilla essence ataupun vanilla cair. Nah, teman-teman, ini buttercreamnya udah jadi dan siap digunakan untuk mendekor kue tart. Dan buttercream ini kalian bisa buat jauh hari sebelum kalian membuat kue tart. Kalian bisa simpan buttercreamnya di dalam box, tutup rapat, lalu masukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk lapis Surabayanya, untuk 1 layer aku pakai setengah resep. Di sini ada 75 gram margarin, kemudian dilelehkan dan kita diamkan hingga uap panasnya hilang. Kemudian kuning telur sebanyak 7 butir dan ditimbang kurang lebih 120 gram. Lalu tambahkan 40 gram gula halus. Kemudian ini kita kocok kuning telurnya hingga mengembang dan juga kental. Lalu setelah kuning telurnya ini mengembang dan kental, kemudian masukkan 30 gram terigu serbaguna dan 5 gram susu bubuk atau kira-kira setengah sendok makan. Lalu kita masukkan ke dalam adonan kuning telur sambil diayak. Dan diaduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur merata saja. Nah, ini adonan kuning telurnya sudah. Kemudian kita tambahkan beberapa sendok adonan kuning telur ke dalam margarin yang sebelumnya udah kita cairkan. Diaduk hingga homogen atau tercampur merata.
Kalau sudah tercampur merata seperti ini, kemudian tuang kembali ke dalam adonan kuning telur dan aduk perlahan dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Nah teman-teman, ini adonannya sudah merata, tidak ada lagi endapan dari margarin cair di dasar adonan, dan adonannya ini udah siap kita tuang ke dalam loyang. Nah untuk loyangnya di sini aku pakai loyang bulat ukuran 20 x 20, alasi dengan baking paper ataupun kertas roti. Kemudian kita tuang adonan ke dalam loyang dan kita panggang hingga matang, api atas bawah 180 derajat Celcius. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam oven, kita hentak-hentakan beberapa kali supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Nah teman-teman, ini lapis surabayanya sudah matang. Kemudian kita keluarkan langsung dari loyang masih dalam keadaan panas, dan kita diamkan hingga uap panasnya hilang. Kemudian kalian buat lagi 2 layer dengan resep yang sama. Untuk rasanya kalian bisa pakai seperti yang aku pakai sekarang, yaitu original, coklat, dan juga pandan. Nah, ini adalah lapis Surabaya 3 rasa. Nah, sebelum mendekor kue, kita siapkan dulu alasnya seperti ini. Kalian harus beli ukurannya lebih besar dari ukuran kue yang kalian pakai. Kemudian untuk lapisan yang pertama, aku balikkan di bagian bawah menghadap ke atas. Kemudian sebelumnya kita olesi dengan buttercream untuk dasar alasnya ini supaya kuenya tidak bergeser. Lalu kita letakkan untuk kue yang pertama. Kemudian kita olesi dengan buttercream. Kalau kalian tidak suka dengan menggunakan buttercream, kalian bisa pakai selai sesuai selera yang kalian inginkan. Setelah dioles buttercream, kemudian ini kita ratakan buttercreamnya ke seluruh permukaan kue. Setelah selesai, kemudian ambil lagi 1 layer kue yang rasa coklat. Kemudian kita tumpuk ke atasnya dan kita tekan-tekan supaya rapat. Lalu olesi lagi dengan menggunakan buttercream ataupun selai yang kalian gunakan. Lalu diratakan seperti tadi hingga merata seperti ini. Lalu setelah rata, kita tumpuk lagi kue yang terakhir yang rasa pandan ke atasnya. Lalu ditekan-tekan seperti ini supaya lebih rapat dan kuenya tidak mudah bergeser. Setelah ini kita beri sedikit buttercream di bagian samping dan bagian atas kue untuk mengcover remah dari kuenya itu. Lalu setelah di cover seperti ini, kita masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit atau 1 jam.
Nah, karena di sini aku mau buat kue tarnya itu warna soft pink, jadi aku ambil sebagian dari buttercream, kemudian aku tambahkan dengan beberapa tetes pewarna merah rose. Nah, nanti hasil warnanya akan seperti ini ya teman-teman. Dan ini kue tarnya udah dingin. Sekarang mau aku cover dengan buttercream yang tadi sebelumnya udah aku beri pewarna merah rose. Nah, supaya buttercreamnya ini cepat mulus saat kalian cover, kalian bisa gunakan air panas untuk merendam pisau palet yang akan kalian gunakan untuk mengcover kue tar. Jangan lupa juga siapkan tisu untuk mengelap cairannya. Kemudian kalian cover seperti ini atau kalian haluskan buttercreamnya. Nah, cara ini sangat-sangat membantu buat aku yang masih pemula dalam membuat kue tar. Nah, sekarang di bagian permukaannya juga harus kita ratakan dengan menggunakan pisau palet yang kalian rendam dengan menggunakan air panas. Kemudian dilap dengan menggunakan tisu ataupun kain yang bersih. Lalu kalian ratakan buttercreamnya seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa simpan lagi kue tarnya ke dalam kulkas untuk waktu 1-2 jam supaya buttercreamnya itu lebih keras dan lebih ngeset. Sambil kita menunggu kue tarnya dingin, di sini aku udah sediakan warna yang mau aku pakai untuk membuat bunga mawar dari buttercream. Nah, ini kue tarnya udah dingin. Sekarang kita hias di bagian bawah kuenya dulu. Di sini aku mau hias dengan bulatan dan aku pakai nozzle bulat seperti ini.
Di sini sepuitnya aku pakai sepuit untuk membuat bunga carnation, tapi aku buat untuk bunga mawar. Dan ini adalah sepuit mawar nomor 104 yang biasanya digunakan untuk membuat kelopak mawar. Nah, nanti aku mau gunakan dua-duanya. Untuk yang pertama, di sini aku pakai sepuit bunga carnation dulu untuk membuat bunga mawar ukuran besar, dan ini paku mawar sebagai penyangga. Nah, untuk membuat bunga mawar, teman-teman bisa simak videonya ini hingga selesai. Sekarang aku pakai sepuit mawar 104. Lubang yang bagian kecil itu menghadap ke atas dan lubang bagian besar menghadap ke bawah. Seperti ini, teman-teman.
Sekarang aku pakai sepuit untuk membuat bunga ranunculus nomor 61. Ini aku pakai sepuit nomor 80 untuk membuat bunga krisan kecil. Nah, di sini untuk warna hijaunya aku buat tunas untuk kelopak bunga. Kemudian di bagian tunasnya ini kita sepuitkan dengan buttercream berwarna soft pink.
Dan ini untuk membuat daunnya, di sini plastik pipingnya aku gunting segitiga. Kemudian sepuitkan daun di area sela-sela bunga yang masih kosong. Ini dia teman-teman, lapis Surabaya 3 rasa yang aku cover menjadi kue tart bunga buttercream. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen belajar membuat bunga mawar dari buttercream. Rajin berlatih dan yakin suatu saat pasti bisa buat. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel Leni Somet. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya ya.